Penjelasan daripada Ustaz Nuruddin ini, kalau kita dengar sampai akhir, kita simak sampai akhir, maka bisa dipastikan bahwa Kiai Imad itu mirip dengan orientalis. Mari kita simak. Ini tema yang saya kira sangat penting. Hal ini menyangkut salah satu fondasi keimanan kita. Ini orang muslim ini sejagat semuanya percaya Quran adalah kalam Allah. Itu kita semua percaya. Tapi kepercayaan ini, saudara-saudara sekalian, kalau Anda sampaikan di muka umum, banyak orang-orang yang nggak setuju. Dan banyak orang-orang yang akan minta bukti. Sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya Quran firman Allah itu dogma yang kita percaya gitu aja, atau itu adalah kesimpulan ilmiah, kasih garis bawah itu ya. Kesimpulan ilmiah artinya kesimpulan yang berbasis pada ilmu. Ya, saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa yang ilmiah itu tidak selamanya bersifat indrawi. Kalau kesimpulan Al-Quran, kalam Allah itu dasarnya adalah argumen rasional dan bersifat pasti, kebenarannya bisa diuji, itu kesimpulan ilmiah. Jadi klaim keilahian Al-Quran itu hal yang sangat mendasar dalam keimanan kita dan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya pengen nih hadirin semuanya yang di ruangan sini jangan keluar dari ruangan ini sebelum hati Anda mantap 100% bahwa Quran itu firman Allah. Dan kalau Anda ingin meragukan, Anda bisa menjawab. Tentu saya nggak akan bisa mengcover semua pikiran orientalis ya, tapi akan saya highlight beberapa ide-ide mereka dari sumber-sumber yang saya baca, baik yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa Arab. Sudah siap? Oke. Hal yang kedua yang akan kita bahas nanti soal keautentikan Al-Quran. Itu klaim berbeda kan? Yang satu mengatakan Quran kalam Allah, yang satu lagi ini orang muslim semuanya percaya Quran itu otentik. Di luar sana, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan mahasiswa, asal Anda tahu dan mungkin sebagian Anda tahu, banyak sekali tuh orientalis dan anak-anak ideologisnya yang berupaya secara terus-menerus melakukan keautentikan kitab suci kita itu. Sebagian orang muslim kadang nggak bisa menjawab. Iya juga ya. Ada loh riwayat yang bilang begini, riwayat yang bilang begitu, nggak bisa jawab. Padahal yang mereka kemukakan itu jawabannya udah berabad-abad yang lalu udah ada. Saya akan buktikan itu nanti. Bukan hanya sebatas omong-omong, ya. Tapi itu fakta yang kita sayangnya sebagian generasi muda kita sekarang belum baca Khazanah Keislaman secara matang, udah baca bukunya orientalis gitu loh. Belum siap isi kepalanya menerima pikiran-pikiran semacam itu, udah diserap duluan padahal dasarnya belum matang. Itu yang terjadi pada sebagian mahasiswa kita yang gampang terpengaruh dan terpukau. Dia juga ya, jangan-jangan selama ini kita salah nih bagaimana Quran sebagai kita yang otentik itu. Ini penelitian sejarah ini, oh masya Allah. Penelitian sejarah, penelitian historis, bahasa kerennya begitu. Apakah benar keimanan kita itu ahistoris atau itu tidak berbasis sejarah ya? Apakah benar kan keautentikan itu sebagai klaim yang ahistoris? Kita akan buktikan itu nanti. Poin ketiga akan saya bahas itu seputar hadis. Di luar sana ada orang-orang yang memandang hadis Nabi itu tidak sah menjadi sumber sejarah. Jadi hadis itu hanya sumber keimanan aja katanya, bukan sumber sejarah. Jadi kalau kita sekarang membahas tentang sejarah, melampirkan hadis Nabi, ada yang mengatakan nggak bisa, hadis Nabi itu nggak bisa dijadikan sumber. Itu penting loh. Karena banyak sekali informasi keagamaan yang kita terima, dasarnya itu hadis kan. Kalau Anda tidak bisa buktikan validitas hadis itu secara epistemik, saya bahasa yang keren dikit, secara keilmuan maksudnya. Kalau Anda nggak bisa buktikan validitas atau kelayakan hadis itu jadikan sumber dalam dunia keilmuan, Anda nggak akan bisa dijawab. Jadi 3 persoalan ini penting dan saya akan paparkan secara terperinci dan dengan bahasa yang semudah mungkin. Mohon kalau ada istilah yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan. Slide nomor pertama, Mas. Nomor kedua. Ya, itu judulnya. Saya contoh-contoh, kita akan menguap contoh-contoh kekeliruan berpikir orientalis dalam Al-Quran dan hadis. Ini sudah bisa jadi buku tersendiri hadirin sekalian. Kalau Anda pengen buku tentang ini, asalkan Anda rajin baca bukunya orientalis, rajin baca bukunya Khazanah Keislaman, bisa jadi buku tersendiri nih. Contoh-contoh falasi orientalis dalam memahami Al-Quran dan hadis, betul nggak? Bisa jadi buku tersendiri, silahkan. Slide nomor 2. Nah, saya akan bacakan bagaimana cara orang barat, orientalis. Saya nggak bisa menampilkan semuanya. Saya ambil beberapa aja, ya, karena waktu tidak terbatas tentunya. Saya akan bacakan pertama-tama dari kutipan David Marshall. Bukunya yang berjudul God, Muhammad and the Unbelievers. Tuhan, Muhammad, dan orang-orang kafir. Kira-kira begitu terjemahannya ya. However, so long as Muslims challenge non-Muslims to take the message of their scripture seriously, they will need at least to tolerate the conclusions which us outsiders come to in the course of their studies. Terjemahannya, lihat. Inilah cara berpikir orientalis kalau melihat kitab suci kita, sumber-sumber skriptural dalam agama kita. Selama umat Islam menantang non-Muslim untuk menanggapi kitab suci mereka dengan serius, emang kita kan Quran mengatakan kitab hudan linas untuk semua manusia nih. Ayo orang non-Muslim silahkan kalau pengen baca Quran, emang kita mempersilahkan kan? Oke, kata David Marshall, kalau memang Quran itu untuk semua orang, termasuk non-Muslim, kata dia apa? Paling tidak mereka, maksudnya orang Islam, perlu menoleransi kesimpulan yang diambil oleh orang luar, outsider. Makanya di sini ada istilah outsider, ada insider.
Kalau orang luar mengkaji kitab suci kita namanya istilahnya outsider. Kalau kita mengkaji namanya insider. Nah, sebagian orang ada yang mengira kalau orang luar mengkaji Quran itu lebih objektif ketimbang orang dalam mengkaji Quran. Paham maksudnya? Suka ada yang pandangan begitu kan? Bohong itu. Orang Islam sendiri terikat dengan kaidah-kaidah keilmuan. Gak bisa main comot begitu aja kalau dari riwayat. Ada kaidah-kaidahnya. Semua yang mengkaji Quran, hadis, itu terikat dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi jangan Anda kira orang Muslim kalau nemu riwayat yang sesuai dengan syariat diambil. Enggak. Ada ilmunya kan? Verifikasi riwayat itu. Jadi outsider, insider, orang barat, orang muslim kalau sudah mengkaji terikat dengan kajian ilmiah dan kaidah-kaidahnya. Nah, kata David Bershall, kalian kalau mengatakan Quran untuk semua orang, ya sudah, kalian harus mentoleransi dalam kesimpulan non muslim itu. Karena muslim kesimpulannya beda-beda tuh. Oh, Quran itu kitab teroris, Quran itu kitab yang intoleran, Quran itu bukan firman Tuhan. Kalau kalian mengatakan Quran firman Tuhan itu hanya omongan kalian aja, klaim subjektif aja gitu loh, pengakuan kalian aja. Terserah dong, terserah orang muslim dong, gitu kan? Kira-kira begitu kan intinya? Seolah-olah kita diminta untuk mentoleransi apapun kesimpulan mereka dengan alasan mereka non-muslim dan ini adalah kitabnya orang Islam. Nggak bisa begitu. Kalau sudah masuk ke dalam ranah kajian ilmiah, Anda menyimpulkan apapun tentang Quran harus dibahas dengan kaidah-kaidah ilmiah juga, ya kan? Mau Anda Kristen, mau Anda Hindu, mau Anda Muslim sekalipun, kalau masuk ke dalam kajian, faktanya apa? Banyak orang-orang Islam salah memahami Quran, dikoreksi kan? Karena kita konsisten dengan kajian ilmiah, kaidah-kaidah keilmuan. Jadi jangan hanya karena orang luar bicara Quran terus, ya udah maklumi aja, nggak bisa begitu. Kalau sudah masuk kajian ilmiah harus dikritik kalau yang salah, harus dikuatkan kalau benar. Kalau dia benar kita akui. Ini saya kira mindset orientalis yang kalau pengen ngotak-ngatik Quran itu kira-kira begitu. Ya, kita kan orang luar gitu loh, ya bebas aja dong. Kira-kira gitu ya. Ada satu lagi, satu kutipan saya kira ini bisa menjadi pembuka yang bagus untuk diskusi ke depan untuk memahami bagaimana orientalis memahami Quran. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, mereka itu pengen Quran itu dibaca sebagaimana mereka membaca kitab suci mereka. Jadi kalau mereka bersikap kritis terhadap sejarah Bible, mereka itu pengen orang muslim juga bersikap kritis terhadap sejarah Al-Quran. Bisa dipahami maksudnya ya? Saya kutipkan dari salah seorang sarjana yang sangat terkemuka di barat dalam pakar Quranic Studies, ya. Istilahnya dirasat Qur'aniyah, bahasa Quranic Studies. Kutipannya agak panjang, saya baca intinya aja. Dari Angelica Newworth. Itu kutipan dari Stephen Schumacher, dia punya buku tebal judulnya Printing the Quran, menciptakan Al-Quran. Jadi sesuatu Quran itu intinya dia produk sejarah aja gitu. Kata Stephen Schumacher, nanti saya akan kutipkan juga. Kita bertanya di sini, kita berhak bertanya di sini. Karena pengetahuan yang sedemikian dahsyat ini gak mungkin datang sekonyong-konyong, betul nggak? Harus ada sebabnya. Sebabnya apa? Iman Nabi Muhammad atau manusia lain atau Allah Subhanahu Wa Taala pencipta Nabi Muhammad dan alam semesta ini, ya kan? Kalau dari orang lain, kok nggak mungkin? Kan lisan beliau itu sampai, ya kan? Sekarang mungkin nggak dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengakui itu bukan karyanya. Padahal Pak, nih, Anda kalau punya buku bestseller atau diakui oleh masyarakat dunia, biasanya kita pengen diakui kan? Ini karya saya nih, ya kan? Ini Quran membuat decak kagum manusia sepanjang zaman. Kok bisa-bisanya Nabi Muhammad nggak mengakui sebagai karyanya gitu loh? Padahal tabiat manusia normal ya, ketika punya karya luar biasa, pengen diakui sebagai karyanya, betul nggak? Apa kepentingan beliau menisbatkan kitab suci ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada. Oke, mungkin ada yang bilang, bisa aja itu dinisbatkan kepada Tuhan supaya dia banyak pengikutnya. Tapi kalau kita lihat sejarah hidupnya, arah kayak gitu nggak ada loh di beliau itu. Yang pengen istilahnya pengen dipuji sama manusia, kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Jadi ini manusia agung, dusta sama manusia aja nggak pernah, apalagi dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Ini logik kan? Oke, sekarang ada fakta lain. Ini Quran mengemukakan tantangan kepada semua makhluk sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ayo, kalian kalau orang ini sebagai firman Tuhan, datangkan satu surat yang semisal, satu surat aja, yang kefasihannya, keindahannya, kedalaman maknanya seperti hanya Al-Quran, dan tidak ada yang bisa. Memang ada beberapa upaya termaktub di dalam buku Al-Quran, tapi itu upaya semua gagal. Semakin orang mencoba meneliti Quran, semakin jatuh kemampuan bahasanya itu, semakin kacau redaksi yang dia gunakan itu. Jadi walhasil ini kita tidak tertandingi oleh makhluk berisikan pengetahuan berlimpah yang menyampaikannya tidak membaca dan menulis. Kalau begitu dari mana ya? Bukankah sangat rasional kalau saya mengatakan ini adalah firman dari Yang Maha Kuasa, Sang Khalik Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak tertandingi oleh para makhluknya. Ya kalau sudah tidak tertandingi oleh makhluk berarti dia dari Sang Khalik dong. Nah, tapi akan muncul pertanyaan, emang Tuhan ada? Makanya dibahas dulu, harus debat di situ dulu gitu, paham ya? Buktiin dulu Tuhan itu ada, kemudian setelah itu baru buktikan ini Muhammad ini yang sebagai utusan Tuhan benar Nabi apa enggak? Cara pembuktian sederhana ya begitu. Saya sudah paparkan 10 argumen rasional bahwa Quran itu firman Allah dalam buku yang tadi saya lampirkan. Membuktikan Al-Quran sebagai kalam yang di bawah apa enggak? Di bawah Mas? Makanya di bawah? Buku? Di bawah, silakan. Ya. Oke, itu satu. Nah, jadi walhasil, sekarang saya tanya, ada nggak kitab suci umat agama yang punya pembuktian semacam itu? Gak ada loh Mas. Kitab suci, mohon maaf ya, dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama manapun, memang faktanya kitab suci mereka gak bersanad kok. Coba Anda tanya, Anda terima kitab suci dari siapa?
Dari siapa? Dari siapa? Sampai nggak ke penerima aslinya. Quran punya keistimewaan itu. Jadi periwayatan yang masif dengan sanad yang bersambung sampai ke nabinya. Ketika kita periksa isi dalamannya, ternyata kitab suci ini keilahiannya sangat jelas. Bukan karya Nabi Muhammad, bukan karya siapapun. Kalau dari jin gimana? Jadi dari setan. Oh, setan jadi dilaknat kok, masa jadi dari setan, ya kan? Setan jadi dilaknat dalam Al-Quran. Walhasil kesimpulan yang mengatakan Quran firman Allah itu adalah kesimpulan rasional karena didukung oleh fakta-fakta yang sedemikian berlimpah. Dan saya tidak keliru kalau mengatakan kesimpulan ini ilmiah karena bersandar pada ilmu. Kalau Anda terima ini kesimpulan ilmiah, semua kajian Anda tentang Al-Quran nggak boleh melepaskan kesimpulan ini. Karena keharusan dari kajian ilmiah adalah tidak melepaskan kesimpulan ilmiah dari kesimpulan ilmiah yang lain. Ya kan? Ini fondasi dari semua. Sekarang yang terjadi di beberapa kampus atau studi-studi risalah, tesis, disertasi yang beredar itu, ada orang-orang ingin melepaskan Quran dari sumbernya ini. Quran dibaca sebagai teks mati, buat tanda petik. Siapa pengarangnya nggak penting, yang penting saya mengkaji Quran sebagai Quran. Quran in itself, gitu kira-kira. Oh, salah itu. Secara psikologi itu salah. Coba saya mau nanya, Dek, Anda tahu novel kan? Bisa membedakan novel dengan buku ilmiah? Boleh nggak saya mengkaji dan mengkritisi novel dengan sudut pandang buku ilmiah? Ya emang gitu dong, ya kan beda genre gitu loh. Atau sebaliknya, buku ilmiah dikaji berdasarkan analisis novelis. Nggak bisa gitu dong. Artinya kajian kita terhadap sebuah teks itu harus memperhatikan watak karakternya itu loh. Jadi kalau Quran terbukti sebagai karya Nabi Muhammad, ayo kita perlakukan dia sebagai karya manusia, ayo. Tapi Anda bisa membuktikan nggak kalau Quran itu adalah karya Nabi Muhammad? Bisa nggak? Sementara umat muslim berhasil membuktikan, dan banyak sekali kitab yang membahas bukti keilahian Al-Quran. Saya mengasih rekomendasi satu kitab, sebagiannya sudah saya sederhanakan argumen beliau. Itu kalau Anda baca kitab itu dari awal sampai akhir, mau orientalis sekelas iblis sekalipun, tidak akan bisa meragukan Anda. Judulnya An-Naba'ul Adzim, karya Syekh Abdullah Daras, ulama besar Al-Azhar, pernah sekolah di Prancis selama 5 atau 6 tahun, setahu saya, dapat gelar doktoral dari sana. Al-Azhar itu meskipun hidup lama di barat, wiridan Quran 5 juz per hari nggak pernah lewat. Orang soleh, dan itu diakui kedalaman. Guru saya sampai bilang begini, kullu ma semua yang saya belas itu buku bagus semua, dan memang benar, dalam sekali. Itu kalau dikaji subhanallah itu bisa menjadi risalah. Karangannya nggak banyak, tapi dalamnya luar biasa. Nah, kalau Anda pengen tahu versi Indonesia yang sudah disederhanakan, saya sudah sederhanakan argumen-argumen beliau di buku yang tadi saya sebut itu. Ya terserah membaca apa enggak ya. Jadi gitu, secara sejak awal Anda salah kalau melakukan Quran sebagai kitab yang sejajar at eye level with other Semitic scriptures, kata Angelica Neumann. Sebagai kitab yang sejajar dengan kitab Semitic yang lain, salah. Kita kaji dulu Quran asal-muasalnya, watak ontologisnya, benarkah dia firman Tuhan, apakah dia buatan Nabi Muhammad, dan baru setelah itu kita mengkaji Quran. Kan itu logiknya, ya kan? Oke. Anda dari mana dasarnya kalau mengatakan bahwa landasan Quran itu adalah riwayatan lisan? Ayo, sekarang kita harus belajar mengkaji kitab suci sebagaimana dipahami oleh para pemeluknya, apalagi kalau itu berdasarkan pada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Silakan saya nomor 4, Mas. Maaf, nomor 5. Kalau nomor 4 dulu nggak apa-apa, itu definisi Al-Quran. Lihat, ini definisi kelihatan sederhana ya. Anda kayaknya sendiri semuanya hafal kan? Mahwal Quran. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad al-muta'abbad bitilawati al-manqul ila tawatur. Gitu kan? Intinya dari semua definisi itu, memang ada banyak definisi, tapi intinya itu. Quran itu pertama kalamullah, bukan kalam manusia. Orang pasti sampai di situ ada yang nanya, apa artinya dia kalamullah? Tarik lagi ke belakang, ayo kita buktiin dulu nih, beneran gak kalamullah? Kan gitu kira-kira, itu pentingnya belajar akidah begitu. Anda belajar tafsir, menguak mana Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Emang Allahnya ada Pak? Allah berfirman, firman itu apa? Ini dalam Al-Quran, emang Al-Quran firman Allah. Lihat, betapa pentingnya ilmu akidah karena menjadi fondasi dari semua keilmuan Islam. Kalau sama beliau itu kebalikan, akidah bukan ilmu, ya salam. Akidah bukan ilmu, saya lain semuanya hayalan semuanya gitu. Nah, gitu kira-kira. Lihat, jadi dari semua definisi yang disebut oleh para ahli Al-Quran mengatakan Quran itu kalamullah karena sudah terbukti. Ingat, bukan hanya diyakini sebagai kalamullah, tapi sudah terbukti sebagai kalamullah melalui argumen rasional itu. Karena kita nggak punya alasan lain. Silakan Anda sebutkan sumber Quran itu apa? Ayo kita uji secara ilmiah. Orang Muslim mengklaim setelah meneliti sedemikian panjang, ini nggak mungkin buatan manusia. Buatan Tuhan ini mah firman Tuhan disampaikan ke Nabi, Nabi menyampaikan. Selesai. Ini kesimpulan ilmiah yang ada basis dan bukti-buktinya ya. Kalamullah diturunkan ke Nabi Muhammad itu untuk membedakan Quran dari firman Allah yang lain. Kepada Nabi Isa namanya Injil, kepada Nabi Daud namanya Zabur, dan seterusnya. Kepada Nabi Isa namanya Taurat. Yang tidak kalah penting saudara sekalian dari definisi ini, yang bisa menggugurkan semua pandangan orientalis yang meragukan keautentikan Al-Quran. Quran itu manqul bitawatur, sampai kepada kita secara mutawatir. Adik-adik sekalian, ini penting. Apa artinya tawatur? Khobar mutawatir, kabar, informasi disampaikan orang banyak, saking banyaknya akal kita nggak mungkin mereka bohong. Itu namanya mutawatir. Dek, saya mau nanya,
Anda punya pacar, katakan ya. Ini saya kira contoh paling gampang untuk anak muda. Oke, pacar Anda ketahuan selingkuh. Sakit. Ketahuan selingkuh di sebuah kafe. Kalau saya sebut nama siapa misalnya, siapa deh namanya, siapa deh? Bicara bukan doa ini mah, cuma contohnya. Ini aja yang moderator. Iya, Bunga katakan, Bunga, tahu nggak? Pacar lo selingkuh di kafe? Bener, iya. Itu kalau yang ngomong satu orang, Anda masih bisa ragu kan? Iya toh. Apalagi kalau temennya tukang ngibul, ya kan? Alah, bohong lo mah. Dari dulu kerjaannya kayak gitu lo ngeprank, tukang ngeprank. Datang orang kedua, kalau ini mah gak suka ngibul, ini orangnya baik. Kamu beneran pacaran sama dia? Iya beneran. Selingkuh loh sama cowok lain di kafe itu. Ngomongnya di kafe lagi sama tuh, dua informasi. Kira-kira keraguan Anda bertambah jadi naik apa enggak? Maksudnya jadi ditambah yakin apa enggak? Ya kan? Baru 2 orang loh. Kebayang nggak orang ketiga datang mengabarkan hal yang sama, itu pacar kamu selingkuh. Kamu benar melihat sendiri? Iya, aku melihat sendiri. Orang aku di sampingnya kok. Sama di kafe. Aku juga selingkuh gitu. Aku selingkuh, ini juga selingkuh. Ketahuan bareng. Itu 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kebayang nggak? Kalau seandainya 100 orang, jangan 100 deh, 20 orang bilang pacar kamu tuh selingkuh dan aku tuh saksi mata semuanya 20 orang ini. Saya mau nanya sekarang, ada alasan nggak bagi Anda untuk ragu? Tanya kalau sehat. Apa alasannya untuk ragu kan? Ini orang banyak, gak mungkin bohong. Ada orang Cipinang, orang Bekasi, orang ini, gak mungkin mereka bersekongkol buat ngebohongin kita. Ngapain gitu loh. Nih, kalau Anda paham, inilah yang dimaksud dengan khobar shadiq. Bahwa perantara lahirnya pengetahuan itu adalah kabar yang jujur. Di antara kabar yang jujur itu contohnya kabar orang banyak, saksi mata banyak, tersampaikan kepada kita atau kepada orang lain sampai kepada orang lain, sampai kepada kita, jumlahnya banyak. Saking banyak kita nggak bisa ragu. Anda tahu nggak? Quran itu sampai kepada kita dengan cara begitu, bahkan lebih masif ketimbang itu. Jadi kalau saya sekarang baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai An-Nas, ini bacaan, kalau Anda tahu, dibaca oleh manusia sepanjang zaman, jumlahnya sangat banyak sekali, dengan sanad yang bersambung, fulan, an fulan, an fulan, an fulan, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi SAW. Sehingga kita bisa yakin, semua yang kita baca ini, itu sama dengan Quran yang diajarkan oleh Muhammad kepada para sahabatnya. Tapi orientalis kalau meragukan Quran itu caranya tahu nggak gimana? Melakukan kajian manuskrip. Ini ada bedanya sih antara mushaf ini dengan mushaf ini. Nah, saya mau nanya sekarang, benarkah itu cara pandang yang ilmiah dalam melihat Al-Quran? Ini akan kita jawab. Saya ulangi sekali lagi, sandaran Quran itu bukan data tertulis, bukan data-data material, tapi periwayatan lisan yang bersifat mutawatir itu. Tanya kalau pengen tahu mutawatir apa enggak sama ahli qiraah, bagaimana Quran sampai kepada kita secara mutawatir, supaya Anda keluar dari ruangan ini gak ragu lagi. Ini Quran ini beneran firman Tuhan, dan dia beneran sama dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang meragukan, saya akan berikan contoh dan bagaimana cara menjawabnya. Lihat, saya nggak mengarang-arang ya. Coba lanjut saya nomor 5 mas. Dari Az-Zarqani, sebenarnya ini banyak kutipan semacam di Ulumul Quran, cuma saya hanya mengutip 1-2 aja. Innal mu'awwal alaihi fil Qur'anil Karim innama huwa talaqi. Talaq itu penerimaan langsung. Sandaran utama dalam Al-Quran itu penerimaan langsung. Makanya, lihat adik sekalian, lihat tulisan alif lam mim dengan alam tarok, sama kan? Alam sama-sama alam kan? Kenapa sama-sama alif, sama-sama lam, sama-sama mim, betul nggak? Kenapa yang satu dibacanya alif lam mim, tapi yang satu lagi dibacanya alam? Kenapa? Karena sandaran Quran bukan data tertulis, tapi periwayatan lisan. Guru kita ngomongnya begitu, beliau nerimanya dari fulan juga begitu, fulan dari fulan begitu, sampai Nabi mengajarkannya begitu. Tapi kan ada yang baca Quran, wadduhai wal-laili idza sajid, pakai imalah. Ya Nabi juga mengajarkan itu imalah. Qiraat-qiraat yang beragam itu Nabi yang ngajarin sama sahabat. Itu sahabat mengajarkan ke sahabat yang lain, sahabat yang lain mengajarkan ke sahabat yang lain, kepada tabiin, sampai ke kita sekarang gitu loh. Logikanya begitu. Apakah itu data historis? Nah, ada nanti tuh orientalis yang mengatakan periwayatan lisan itu bukan data historis. Oke? Gimana cara menjawab? Saya akan jawab nanti. Aku saya jawab sekarang dulu, sebelum saya lupa. Lihat. Iya, kalau saya lupa, karena banyak ini yang mau dibahas. Lihat. Kalau ada orang mengatakan, oh sejarah periwayatan lisan bukan data historis. Saya mau nanya sebenarnya. Anda melihat tulisan, melihat lisan maupun tulisan sama-sama muat informasi kan? Iya dong. Coba sekarang deh. Tadi contoh selingkuh tadi itu orang semuanya ngomong pakai lisan. Bahwa pacar Anda selingkuh. Tiba-tiba ada WhatsApp tertulis, pacar kamu nggak selingkuh loh, dia cuma main doang. Katakanlah ada 3 WhatsApp di data tertulis nih, data tertulis 3 data tertulis mengatakan pacar Anda tidak selingkuh, tapi 30 orang mengatakan pacar Anda selingkuh. Saya mau nanya,
di sini hanya karena dia tertulis atau menerima orang banyak ini, informasi orang banyak ini? Mana yang lebih meyakinkan maksud saya? Jadi informasi sejarah tidak diterima karena dia tertulis atau tidak tertulis. Dia diterima kalau informasinya valid. Terlepas apakah tertulis atau tidak tertulis, kalau dia valid, apalagi disampaikan sama orang banyak, itu sah jadi informasi sejarah. Jadi andai kali para nabi terdahulu namanya Ibrahim, Musa, Isa, Idris, Syuaib, dan nabi-nabi yang lain, gak ada kuburannya, gak ada data arkeologisnya, kenapa kita percaya dan kita memastikan keberadaannya secara historis? Karena itu disampaikan sama orang banyak. Dari zaman ke zaman ada manusia namanya Ibrahim gitu loh. Yuk gak usah nyari-nyari mana bukti arkeologisnya. Iya gak usah. Karena pengetahuan kita tidak hanya terlahir dari sesuatu yang bersifat materi loh. Sandaran sejarah itu tidak selamanya berupa tulisan. Dan harus dicatat, sesuatu yang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Sepakat gak sama saya? Sesuatu yang tidak, jadi andai kata gak ada data tertulisnya, yang sejaman, ya sholat gitu loh. Nah yang sejaman lagi rame ya kan? Lagi rame kan? Emang kenapa kalau kata sejaman? Kalau emang ditulis sama orang setelahnya nerima informasi dari yang sebelumnya, dan itu periwayatannya jelas, sholat gitu loh. Saya akan paparkan nanti bukti dari salah seorang filsuf Mesir bahwa metode yang saya tadi sampaikan bahwa riwayat itu sah dijadikan data historis itu adalah kesimpulan disepakati oleh ilmuwan sejarawan itu sendiri. Histori itu ada gitu dan bisa valid. Tergantung bagaimana cara kita membuktikan kesahihannya aja. Ya kalau orang banyak, terbukti banyak dari masa ke masa bisa dilakukan dong. Itu satu lagi, ini pakar ahli ilmu qiraat. Jadi saya ingin buktikan bahwa orientalis ketika mengkaji Quran secara kajian-kajian tertulis itu keliru secara metodologi ilmiah karena Quran sandarannya bukan data tertulis. Innal i'timad fi naqlil Quran ala hifdzil qulub. Sandaran dalam meriwayatkan Quran itu adalah hafalan yang terpatri di dalam hati, bukan tulisan, bukan manusia. Wassudur dan dada. La ala hifdzil masahif wal kutub. Bukan atas apa yang tertera dalam mushaf ataupun teks-teks tertulis kita, ya. Wah, lihat ini penting nih, supaya orang muslim sadar nih. Anda punya kitab suci yang istimewa yang gak Allah berikan kepada kitab suci manapun di dunia ini. Wa hadhihi asyrafu khissisatin minallahi ta'ala li hadhil ummah. Ini adalah kemuliaan yang paling mulia yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena ini agama akan berlaku sepanjang zaman. Kalau ada orang ragu, ini Quran dari Tuhan apa bukan sih? Bisa dijawab. Tervalidasi otentikannya. Oke? Nah, berapa jumlah? Lihat, saya akan sekarang mengutip salah seorang pakar ilmu qiraat, Muhammad Hasan Jabal, seorang sarjana di Mesir. Saya selanjutnya, supaya tahu berapa jumlah sahabat yang gini. Sahabat itu jumlahnya ratusan ribu. Adik-adik sekalian, sahabat Nabi juga ratusan ribu. Kebayang gak itu? Ya tentu nggak semuanya baca Quran, tapi kan dengan jumlah 100 ribuan lebih itu, Ibnu Hajar dalam Isogha itu mendaftar sekitar 11-12 ribu kira-kira begitu ya. Yang nama-namanya itu, yang biografinya ada ya. Para ulama lain, Ibnu Athir dan lain-lain juga sama mengkaji biografi para sahabat. Berapa jumlah sahabat yang benar-benar hafal Quran? Jadi maksudnya ngaji langsung sama Nabi sampai khatam. Ada namanya istilah iqra wal arad. Iqra itu artinya Nabi membacakan Quran, arad itu artinya sahabat yang dibacakan Quran kepadanya oleh Nabi itu membacakan ulang. Kayak ngaji gitu loh, paham nggak? Maaf ini adik-adik. Jadi Nabi mengajarkan, saya nggak nanya ke sini, maaf. Nabi membacakan, sahabat itu menerima, kemudian membacakan ulang. Nah itu ada berapa jumlah sahabat yang kayak begitu? Al-Dhahabi menulis ada 7 orang sahabat. Nah si Muhammad Hasan Jabal setelah melakukan penelitian ternyata nggak cuma 7, tapi ada 13. Oh dikit banget dari ratusan ribu itu? Karena memang Quran itu kan berangsur-angsur turunnya. Untuk memastikan ini sahabat beneran ngaji sama Nabi apa enggak, itu kan susah loh. Nah ini bentuk kehati-hatian ulama, gak sembarangan. Coba kalau kita pengen nafsu doang gitu kan, sahabat cuma ratusan ribu nih, bayangkan ada ratusan ribu yang hafal Quran di zaman Nabi, ya kan? Bisa aja kita ngomong begitu kan? Kalau ngomong selera doang, nggak bisa begitu. Ini hasil penelitian dari riwayat-riwayat yang beragam sampai pada kesimpulan sahabat yang bisa dipastikan benar-benar ngaji sama Nabi dari awal sampai akhir. Arad andorit kalau kita dari luar kepala itu ada jumlahnya ada 7, beliau menyebutkan ada 13. Siapa itu sahabat? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Sa'id Asy'ari, Abu Darda. Inilah kalau kita belajar ilmu qiraat, kalau kita sanad Quran pengen dilacak, ke orang-orang ini di ujungnya. Imam Sayyidina Ali, Imam bin Mas'ud, Imam Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit dan lain-lain. Begitu ya. Supaya kita tahu ini kitab suci itu historis gitu loh. Keautentikannya bisa dipelajari secara historis dengan periwayatan yang masif itu. Betul, Muhammad Hasan Jabal menyebutkan ada lagi nama-nama yang disebut oleh Al-Dhahabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Wathil bin Al-Asqa, Muadz bin Jabal, Fudalah ibn Ubaid al-Ansari. Yang ingin saya garis bawahi, lihat sini. Wa hakala ittisal intiqal al-Qur'an. Lihat. Yang pertama kan 7 kata Az-Zahabi, tobaqah pertama 7. Ayat ada 7. Tobaqah keduanya berapa jumlahnya? 12. Lihat tadi situ. Ats-tsaniyah, tobaqah ats-tsaniyah 12. Tobaqah ketiga itu yang keempat ke tobaqah ke-8 pada abad ke-8 atau tobaqah ats-tsaminah, karena Az-Zahabi hidup pada abad ke-8 ya. Az-Zahabi hidup pada abad ke-8, pada di tobaqah yang ke-8 jumlahnya berapa? Fabalagh adad
qurra tilka tabaqat 34 wa 700. 734 orang perawi. Masih ragu nggak ada mengatakan Quran dari Tuhan? Ini 700 sekian orang mengabad, ini abad ke-8 loh. Artinya makin ke sini 9, itu ribuan orang membaca Quran seperti yang kita baca sekarang ini. Makanya Quran itu satu-satunya kitab suci yang nggak bisa dibaca sendirian. Harus dengan guru, betul nggak? Kalau nggak pakai guru udah sesat itu semuanya. Iya kan, nggak bisa. Cara bacanya pun diatur, betul kan? Panjang pendeknya ini, dengung ini, sama ini 2 harokat, 5 harokat. Itu sebagai bentuk bukti keautentikan kitab suci kita. Ini cara bacanya nggak bisa sembarangan loh. Qiraat yang beragam pun harus ada sanadnya, harus sesuai dengan Rasul Usmani, ya kan? Harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ketat sekali. Dulu sebelum dikodifikasi Quran itu, ketika Zaid bin Sabit menuliskan Al-Quran itu harus ada 2 orang saksi, ya kan? Kalau kita baca sejarah Al-Quran, bahkan bukan hanya tulisan, tapi juga harus diverifikasi dengan hafalan. Jadi hafalan sahabat diandalkan, tulisan diandalkan, saksi 2 orang. Kurang ketat apa itu coba? Dan nggak ada kitab suci yang sejarahnya seketat itu selain kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Itulah kenapa Allah berfirman secara tegas dalam Quran, Inna, perhatikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Subhanallah, orang kalau paham bahasa Arab membaca ayat ini, gak usah ngeraguin Quran sebetulnya. Karena ini ayat penguatannya banyak sekali. Inna, yang belajar bahasa Arab, inna harf apa? Harf taukid. Inna, nah diulangi lagi. Padahal dengan inna saja artinya sudah kami kan? Inna, kami. Ditambahin nahnu, itu penguatan kan? Inna nahnu nazzalna dzikra. Mufassir semuanya sepakat dzikra ini maksud dalam ayat adalah Al-Quran. Diulangi lagi penguatannya. Wa inna, dan kami lahu. Coba lihat itu penguatan luar biasa itu. Ditambah lagi dalam tauhid lahafidun, yang digunakan oleh Al-Quran. Hafidun isim fa'il dari kata hafidha yahfadhu, sebagai untuk apa? Sebagai bukti bahwa karena isim fa'il itu yufid ada taqayyud bi zaman. Tidak terlalu sekalian. Nama-nama perawi hadis itu bisa diteliti biografinya, kapan hidup, kapan wafat, kepada berguru kepada siapa, hafalannya, ya kan? Begitu kan? Itu keistimewaan. Keistimewaan. Tadi ya tulisan sendiri saya bacakan supaya saya gak dianggap bohong. Pandangan yang menegaskan bahwa Al-Quran ditransmisikan secara mutawatir itu dimaksudkan untuk memberi jaminan kesahihan kitab suci yang kita miliki sekarang. Dia slide nomor 10, Mas. Ya, itu lihat. Slide nomor 10 di atasnya sebelumnya. Sebagai bukti bahwa ada orientalis yang cara berpikirnya itu semacam itu. Nah, di atasnya itu di bawahnya, di atasnya, seret di atas. Mati, takdir. Oke, jadi masalah kayak yang penting itu ya. Beliau pernah saya bacakan tadi. Saya dikasih waktu berapa lagi, Pak? Enggak, saya mau nanya, sampai detik ini masih ada keraguan nggak? Oh, alhamdulillah. Ini kurang jelas apa? Jadi kalau kita mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu dasarnya bukan iman, karena kita sudah bisa memastikan secara rasional bahwa Quran ini firman Tuhan, gitu loh. Masa Anda ingin melakukan firman Tuhan dengan data-data arkeologis itu? Atau dengan riwayat-riwayat ahad itu? Masa firman Tuhan? Emang buktinya ya dia firman Tuhan? Ya makanya kita debat dulu. Benar ini firman Tuhan. Kalau sudah terbukti sebagai firman Tuhan, Anda harus terima loh kesimpulannya. Apalagi Anda muslim, ya kan? Sebagai sarjana Anda harus menerima, karena ini firman Tuhan. Sebagai muslim apalagi? Kan gitu kira-kira. Jadi kalau ada orang muslim meragukan Quran, saya kadang, ini orang belajarnya di mana gitu loh kira-kira. Iya, kalau saya tanya belajar di mana, biasanya belajar aneh-aneh, di tempat yang aneh-aneh kayak begitu dulu. Iya. Nggak senangnya Google, ada di kampus-kampus. Tapi yang guru-gurunya itu nggak pernah suci, nggak pernah mandi junub gitu kan? Iya kan? Orientalis itu nggak pernah sholat, nggak pernah itu. Lihat, nih sebagai contoh lagi, saya nggak tampilkan di slide, ini masih berkaitan Quran. Satu lagi aja. Syubhat orientalis ketika meragukan bahwa ketengahan Quran. Ini sebagai sampel aja ya, karena banyak model-model kayak gini. Qalu, orang orientalis berkata, "Kaifa yaqulu Quran kulluhu mutawatir ma'anna Zaid bin Thabit qala fi athna'i dzikri hadis al-jama' fi Abu Bakar." Nih, bagaimana dikatakan Quran itu mutawatir sementara ada hadis yang mengisahkan Zaid bin Thabit ketika menelusuri Al-Quran itu, dalam sebuah hadis disebutkan kata Zaid bin Thabit, "Faqumtu fatatabba'tul Qur'an ajma'ahum ila riqa wal aqtab hatta wajadtu akhir surat At-Taubah ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari lam ajidha ma'a ghairihi." Kata Zaid bin Thabit, waktu aku menelusuri itu data-data Al-Quran itu, kan beliau yang menulis kan, Zaid bin Thabit itu, Katibul Wahyi. Aku kumpulkan dari perkamen-perkamen, tulang-tulang binatang sampai aku menemukan akhir surat Taubah. Akhir surat Taubah itu nggak ditemukan kecuali sama seorang sahabat aja namanya Abu Khuzaimah al-Ansari. Yang lainnya nggak ada, belum nggak nemuin gitu, paham nggak? Dengan riwayat ini, termasuk Profesor Muhyiddin sini mengatakan, lihat bagaimana telah dikatakan mutawatir. Subhanallah, saya kalau baca buku beliau, baca bukunya orang-orang Islam, ini abad 21 masih ada yang ngomong begini. Di saat orang belasan abad yang udah bicara tentang itu, menjawab, ngasih jawabannya ada. Paham ya? Akhir surat Taubah nggak ada kecuali sama seorang sahabat namanya Abu Khuzaimah al-Ansari. Yang lain nggak ada. Katanya mutawatir. Kok bisa cuma ada pada Khuzaimah doang, yang lainnya nggak punya? Ayo gimana jawabnya?
Gimana jawabnya? Itu yang tadi saya bilang itu. Nih, langsung jawabannya ya. Wal jawabannya anna hadzal ladzi nuqil la yunafi tawatur al-Qur'an. Yang dinukil tadi itu fakta bahwa Zaid tidak menemukan akhir surat Taubah kecuali pada tulisan Abu Huzaimah Al-Ansari tidak menafikan kemutawatiran Al-Qur'an. Emang kenapa? Lanjutannya. Faqad dzakarna laka fi ma sabaq, Abu Syabah mengatakan dalam bukunya, annal i'timal fi jamil Qur'an kana 'alal hifdzi wal kitabah. Sandaran dalam pengumpulan Quran itu bukan cuma data tertulis, tapi juga hafalan. Memang bisa jadi ini cuma ada tulisannya sama Abu Huzaimah. Tapi kalau tulisannya cuma sama beliau, apa itu menafikan bahwa sahabat yang lain menghafal? Sahabat yang lain hafal, cuma tulisannya ada sama beliau doang, paham maksudnya? Jadi gak menafikan kemutawatiran Al-Quran, karena sandaran Quran bukan cuma data tertulis. Memang oke, kita sepakati, itu hanya ada pada Abu Huzaimah. Tapi bukankah sahabat yang lain juga menghafal? Bukankah Zaid bin Sabit tidak akan memasukkan ke dalam kodeks Al-Quran kecuali sudah terbukti bahwa dia diriwayatkan sama banyak sahabat, ada 2 saksi. Tulisannya, hafalannya semuanya dicek. Paham ya? Jadi sesuatu yang ada pada seseorang secara tertulis gak menafikan kalau dia ada dalam sisi hafalan gitu, paham gak? Sehingga akhir surat Taubah yang dikatakan tadi itu sama-sama tawatir karena dihafal sama sahabat yang lain. Apa buktinya kalau dia dihafal sama sahabat yang lain? Pasti nanya begitu kan? Ya makanya kita ngecek di ilmu qiraat gitu loh. Bener nggak nih? Sanadnya sampai sahabat itu ternyata benar. Semua Quran. Allah dijawab Rasul syahadat bi syahadatain. Abu Huzaimah Al-Ansari itu memang dijadikan satu persaksiannya dengan setara dengan 2 orang saksi. Maaf. Wa kana gharduhu min dzalika ziyadat tawathuq wa itminan. Tujuan Zaid bin Sabit ngecek tulisan akhir surat Taubah itu untuk menambahkan keyakinan supaya enggak memasukkan sesuatu ke dalam Quran, sesuatu yang bukan bagian dari Quran. Dicek luar biasa sedemikian ketat. Wa anna ma katabuhu innama huwa min aini ma katabina ila Rasulillah. Fa qaulu Zaid lam ajidha ay lam ajidhuma maktubataini. Yang dimaksud aku tidak menemukan itu tidak data tertulisnya, tapi hafalannya banyak. So what gitu loh. Apa masalahnya? Oke. 2 menit lagi Ustaz. Ada tentang hadis karena saya kira ini penting. Slide terakhir Mas. Sudah habis. Udah terakhir belum. Yang difahami sunnah. Ini ada satu buku khusus. Kalau tadi bicara Quran ya, saya nggak bisa bicara banyak tentang hadis. Silakan Anda baca, ini buku sangat bagus dan penulis saya mengatakan inilah hasil karya beliau selama bertahun-tahun meneliti semua syubhat orientalis dari sepanjang zaman, klasik maupun kontemporer, dijawab semuanya. Bukunya tebal 500 halaman gitu. Bukunya Abu Syabah itu judulnya Difa Anis Sunnah. Bisa di-download di internet. Yang paling mahir sekali. Nah, lihat. Saya ingin menyoroti komentar sebagian orang, termasuk pikiran orientalis yang mengatakan hadis itu bukan sumber sejarah. Bapak, lihat, kalau dikatakan hadis bukan sumber sejarah, artinya tidak faktual loh, tidak sesuai dengan fakta loh, iya nggak? Ya iyalah, kalau dikatakan sesuai dengan fakta, ya sejarah loh. Saya mau nanya sekarang begini, Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak mengucap dari lisannya sesuatu yang dasarnya hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu pengetahuan yang asalnya dari Allah, yang beliau terima dari Allah. Saya mau nanya sekarang begini, kalau Tuhan mengabarkan kepada Nabi sesuatu terkait alam semesta ini, kira-kira logika saya, pencipta bicara tentang sesuatu tentang ciptaannya, kira-kira mungkin bohong apa enggak? Masa pencipta bohong sih? Masa pencipta sesuatu mengabarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta, itu mustahil. Itu kan bohongan, ya kan? Karena kita sudah bisa memvalidasi kenabian Nabi Muhammad secara rasional di bukti-bukti kenabiannya banyak, Al-Quran bukti keilahiannya juga banyak, hadis juga terbukti sebagai wahyu. Sebetulnya kalau kita menggunakan epistemologi yang lebih jujur, yang tidak hanya membatasi bukti pada bukti-bukti material, hadis pun kalau terbukti sahih, apalagi mutawatir, itu sah dijadikan sumber sejarah. Kenapa? Karena dia adalah informasi yang berasal dari pencipta. Saya mau nanya sekarang, siapa yang lebih tahu tentang ciptaan selain pencipta itu sendiri? Adakah yang lebih tahu tentang alam semesta ini selain pencipta alam semesta? Jawabannya tidak ada. Karena itu semua yang dikabarkan Quran, semua yang dikabarkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dia terbukti sahih secara keilmuan, maka dia berhak menjadi sumber ilmiah, sumber sejarah, dan sumber kajian-kajian ilmiah apapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ceritanya? Malaikat terus saya fajar, sementara fajarnya setiap negara beda-beda. Mas, kan malaikat juga banyak. Masalahnya, malaikatnya banyak kok. Iya, tugasnya beda-beda. Tahu nggak? Malaikat itu jumlahnya nggak terbatas. Iya, itu dikatakan para ulama al-aqidah begitu. La yusu'ala dulu. Malaikat itu jumlahnya tidak terbatas. Malaikat itu. Ya kalau malaikatnya banyak, apa masalahnya? Malaikat Indonesia, malaikat Malaysia, malaikat apa masalahnya? Malaikat Bekasi, malaikat Cipondoh gitu. Ya apa masalahnya? Itu sangat logik maksudnya kan? Bukan. Ini pertanyaannya
Berarti Lailatul Qadar itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Iya. Itu maksud saya. Ya begitu. Itu terjawab sudah ya. Terjawab sudah. Jadi Allah akan menghisab, memperhitungkan amalan manusia. Sama kayak sholat aja mas. Ya. Sekarang waktu Mesir itu bukan waktunya sholat zuhur loh. Tapi apakah orang Mesir waktu Indonesia waktu zuhur, kenapa kamu nggak sholat zuhur? Kan nggak mungkin kan? Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ayat Quran jelas tuh. Allah nggak mungkin membandingkan dengan kemampuan kita. Atau susah. Kita tiap hari sholat, kalau tiap hari waktu apa namanya? Iya, tiap menit kita sholat dong kalau begitu. Di Amerika waktunya kapan? Waktu Isya kita sholat Isya zuhur sekaligus gitu. Nggak bisa. Ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Satu. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan, ya kan? Udah orang Indonesia udah dengan takalif atau beban agamanya sesuai dengan konteks Indonesia aja. Waktu puasa juga begitu, ya kan? Waktu saya di Mesir kadang-kadang sama ibu saya di Mesir dalam lebaran, ibu saya masih puasa. Dan pasti di akhirat akan ditanya, kenapa saya hidup di Mesir orang Indonesia? Saya akan ditanya, itu bertanggung jawaban, bagaimana saya menjalankan syariat agama waktu di Mesir, bukan di Indonesia, meskipun saya orang Indonesia kan? Dan malaikat yang turun ke Mesir, apa masalahnya gitu? Beda dengan malaikat di Indonesia, sama-sama malaikat ya? Selesai sudah. Kemudian pertanyaan pertama. Kemudian ada ayat-ayat astronomi. Begini mas, ini menarik. Tafsir ilmi, tafsir yang menguak sisi-sisi ilmiah Al-Quran, itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Sejauh mana validitasnya dalam dunia penafsiran? Karena begini mas, masalahnya itu begini. Kalau sekarang kita katakan ada ayat Quran memverifikasi teori ilmiah tertentu. Sementara teori ilmiah itu sifatnya doni. Kadang-kadang bisa berubah-ubah kan? Gimana kalau nanti misalnya kata para ilmuwan ini teori salah, sementara kita sudah terlanjur mengatakan ini ayat Quran menyetujui teori ini. Kan bisa-bisa ayat Quran disalahin kan? Ternyata teorinya keliru. Kamu bilang ayat Quran katanya yang ini menjustifikasi teori ini. Ternyata salah buat teorinya. Ayo, itu fatalnya kan begitu kan? Makanya selalu dosen saya itu tidak setuju dengan penafsiran ilmiah. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk menguat isyarat-isyarat. Jadi yang salah itu kalau memastikan ini ayat ini pasti mendukung teori Big Bang. Nah, itu salah begitu. Salah. Karena kita nggak pernah tahu teori Big Bang ini benar apa enggak gitu loh. Karena ilmuwan sendiri, saintis sendiri tidak memastikan dari itu secara 100%, ya kan? Iya, zonni kan? Masa kita memaksakan Quran bersifat kopi kepada penafsiran sifatnya zonni? Itu sangat logik sekali. Karena itu, paling jauh kita hanya bisa mengatakan ini isyarat. Ya isyarat itu sifatnya zonni juga, bisa jadi benar, bisa jadi enggak gitu loh. Tapi paling tidak adanya isyarat kayak pertumbuhan janin, kemudian bagaimana proses kondensasi hujan, kemudian teori Big Bang, itu paling tidak kalau diambil isyaratnya menunjukkan lagi-lagi keilahian Al-Quran. Karena Nabi Muhammad nggak pernah belajar begituan. Kok bisa datang dengan kitab suci yang isyarat-isyarat itu, saya berikan isyaratnya bisa mengafirmasi sebagian penemuan-penemuan ilmuwan di abad 21 ini. Pada akhirnya menjadi bukti keilahian kan? Tapi yang kita tidak bisa kita lakukan apa? Pemastian itu. Kan ada tuh ayat yang dikatakan mendukung teori Big Bang. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Ayat ini dikatakan mendukung teori Big Bang. Sebagai isyarat mungkin boleh kalau ada punya penafsiran yang valid ya, harus menuju pada kaidah penafsiran juga, jangan asal-asalan gitu loh. Yang terjadi mas, ada orang-orang yang kadang dua tanda petik mengambil keuntungan dari Al-Quran, menampik ini loh Quran sesuai dengan ini, padahal itu hanya melogikan dia aja tanpa merujuk pada kaidah penafsiran. Itu yang repot. Tapi kalau anda seorang mufassir, paham Al-Quran, paham kaidah, anda menemukan isyarat di balik ayat Al-Quran, so tidak jadi masalah. Yang salah adalah anda memastikan itu, karena teori-teori saintifik tidak bersifat pasti, sifatnya dhonni. Sampai sekarang saintis mengatakan begitu. Kita tidak mengklaim kebenaran mutlak. Sayangnya mereka ini kadang-kadang, lihat orang beragama mutlak-mutlakan. Suka menuduh orang beragama, kita saintis ini bersifat rendah hati, tidak mengklaim kebenaran mutlak. Sementara orang-orang beragama ini kadang-kadang main mutlak-mutlakan, kira-kira gitu ya. Itu beda-bidang atau Pak? Saintis lebih bidangnya alam empirik gitu kan. Agama ini kadang-kadang berisikan hal sifatnya qot'i, dan argumen-argumennya juga jelas. Emang agama itu gak semuanya dhonni, gak semuanya qot'i. Ada yang qot'i, ada yang dhonni. Jadi gak semua dalam agama kita mutlakkan. Ada penafsiran-penafsiran yang kita tolerir. Jadi jangan salah, gak semua orang beragama mutlak-mutlakan segala hal ya. Nah kemudian pertanyaan kedua, itu soal ujian. Pertanyaan kedua soal ujian di kelas itu, kayak begitu. Kapan Al-Quran diturunkan? Bagaimana itu proses pengumpulan? Itu satu kuliah tersendiri mas. Nah saya bacakan aja ya. Jadi intinya begini, Nabi itu yang menerima Al-Quran secara berangsur-angsur, tapi kan dihafal sama Nabi. Di Quran terus secara berangsur-angsur, tapi ada dalam memori beliau. Bahkan beliau itu seperti diisyaratkan dalam Al-Quran, senantiasa mengulang. Kalau habis malaikat Jibril menyampaikan wahyu, belum mengulang-ulang, khawatir lupa. Sampai-sampai ditegur sama Allah, la tuharrik bihi lisana lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'na fattabi' Qur'ana. Ini Nabi itu saking seriusnya pengen menjaga Quran, semua yang turun secara berangsur-angsur itu dihafal oleh beliau. Gak cuma dihafal mas, merintahkan kepala sahabatnya untuk dituliskan di perkamen-perkamen, kulit-kulit binatang, dan sama sahabatnya dihafal juga gitu loh. Makanya tadi ketika kita meneliti siapa sahabat yang benar-benar ngaji sama Nabi, itu lihat hasil penelitiannya gak begitu banyak, tapi itu gak menafikan di luar sana ada banyak sahabat yang baca Quran juga dari orang-orang ini gitu loh, paham gak?
12 katakan 13 orang yang benar-benar hafal Quran, terbukti berdasarkan analisis riwayat, ini orang ngaji sama Nabi, riwayatnya banyak, menunjukkan indikator-indikatornya kuat. Tapi sahabat-sahabat yang lain gimana? Ya sama ngaji Quran juga. Tapi kalau dicari sanadnya itu nggak akan lepas dari 13 orang ini gitu loh. Walhasil Quran ini di zaman Nabi dibaca sama ribuan orang sebetulnya. Ya Anda kayak tadi tuh saya berikan contoh. Kalau ada yang bilang pacar Anda selingkuh 30 orang aja Anda langsung yakin kok. Kenapa Anda ragu? Dengan kuatan Quran di saat Quran dibaca dan ditransmisikan secara masif itu. Apalagi ribuan sahabatnya. Karena Nabi yanzil alaihi Al-Quran fayaqra'u ala sahabatihi, dibacakan kepada sahabatnya. Alat ta'udah itu pelan-pelan. Jadi gak cepat-cepat. Tajwidnya, ini semua itu berasal dari Nabi. Bacaannya yang imalah seperti yang dalam qiraat tertentu itu dari Nabi. Watamah boleh pelan-pelan dibaca. Kayyahfadhu lafzahu, supaya para sahabat itu hafal lafaz Al-Quran, wa yafqahu makna dan memahami maknanya. Wa kana Nabi sadidal inayah bihifdzil Quran wa talaqqufi hatta balagha min shiddati inayati wa hirsi alaihi an kana yuharrik lisanahu wa yu'aliju ashad al-mu'alaja dan seterusnya. Ini contoh penggambaran bagaimana Quran itu ditransmisikan, dihafal sama Nabi, diajarkan ke sahabat, sahabat mengajarkan ke sahabat yang lain. Dari mana itu buktinya kalau beliau ada sahabat-sahabat yang ngaji? Ya dari riwayat. Riwayat di kitab-kitab riwayat, kan banyak kitab-kitab riwayat. Nah, ulama muslim itu, Pak, bedanya dengan orang barat apa? Nih, Anda boleh menguji omongan saya ini di dunia akademik. Tidak ada orang barat itu punya ilmu yang bisa memverifikasi riwayat agamanya, nggak ada. Coba lihat orang Islam itu, ilmu riwayatnya luar biasa. Pak, percaya nggak? Ada ketentuan dalam ilmu riwayat kalau ada hadis sahih, bayangin nggak cuy? Sanadnya terbukti sahih, tapi dia menyalahi hukum akal yang bersifat pasti. Saking apanya itu? Bukanlah hadis Nabi, itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam beragama, supaya nggak mengatakan dan menisbahkan sesuatu kepada Nabi padahal bukan Nabi, gitu, yang mengatakan begitu. Kalau bertolak belakang dengan hukum kontradiksi, misalnya hukum akal sudah pasti. Nah, masalahnya orang zaman sekarang nggak ada disebut hukum akalnya, kan nggak ngerti. Hukum akal itu identik dengan selera kalau zaman sekarang itu. Ini nggak sesuai kayak tadi tuh, hadis tadi mas, kayak hadis tadi itu. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, gitu kan? Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, sesuai dengan selera ini mah. Justru ditolak, ini nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal. Itu mungkin secara akal, tapi Anda salah paham aja. Hukum akal itu, makanya ini belajar logika itu pentingnya begini. Ustaz, ya mahasiswanya ini, maksudnya saya pernah diajarin kan, qawanin at-tafkir, hukum kontradiksi, hukum non-kontradiksi, hukum identitas, hukum terangkatnya kemungkinan ketiga, itu kan hukumnya bersifat pasti. Saya nggak bisa Pak bilang ini adalah air tapi juga bukan air. Saya nggak usah pergi ke laboratorium untuk mengatakan mustahil ini dikatakan air sekaligus bukan air. Perlu nggak Anda pergi ke laboratorium dulu? Logika kita mengatakan begitu, itu hukum kontradiksi. Kalau ada hadis bertolak belakang dengan hukum akal yang pasti, ditolak. Saking apanya? Saking besarnya perhatian orang Islam dalam verifikasi sabda nabinya. Masya Allah, yang sahih dibagi sahih di dzatihi, sahih di ghairihi, hasan di dzatihi, hasan di ghairihi, yang dhaif apakah diterima? Bisa diterima kalau dalam fadhail amal, kalau dalam akidah tidak boleh. Kenapa? Karena akidah la budda minal qata' wal yakin, harus bersifat yakin. Bahkan dalam akidah itu nggak bisa bersandar pada riwayat ahad saja, harus mutawatir hadisnya. Supaya kita nggak berkeyakinan hanya sebatas sangkaan doang, harus bersifat meyakinkan. Qul huwallahu ahad, nggak ada. Laisa kamitslihi syai', ayat qat'i. Ayat. Karena dalil-dalil kadang-kadang tidak bisa dijadikan sandaran kecuali sebagai penguat saja. Nah, saya dari jurusan hadis bisa menjelaskan itu semua, ya kan? Jurusan hadis, bagaimana ilmu hadis itu berkembang, tradisi periwayatan lisan itu berkembang, verifikasinya dan semacamnya, dan itu adalah ilmu yang menjadi kekhususan umat Islam, tidak ada dalam umat agama lain. Ya tanya aja kalau nggak percaya. Bagaimana mereka verifikasi sabda-sabda tokoh agamanya. Dialog ini, saya berharap anak-anak muda yang muslim ini semakin melek dengan tradisi agamanya. Ya, kita punya kekayaan khazanah yang luar biasa. Saya ingat dengan kisah Graham Syekh Al-Azhar punya teman orang Perancis. Artinya Graham Syekh ini kan orang level intelektualnya kelasnya internasional. Punya teman sarjana, waktu beliau ke Perancis, beliau suka diskusi dengan salah seorang temannya. Saya masih ingat sampai sekarang. Jadi maksudnya saya melihat dialog beliau bercerita tentang kisah perjalanan beliau di luar. Kamu punya nggak kekayaan intelektual seperti hal yang dimiliki oleh orang Islam itu? Nanya begitu sama temannya. Dia geleng-geleng kepala. Emang nggak ada. Ada kumpulin kitab tafsir aja sekarang nih, tafsir Al-Quran, coba itu. Oh, ini gak cukup banyak itu banget. Kitab tafsir doang. Sirah Nabi, Pak. Subhanallah, itu sirah Nabi. Nabi dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Saya pernah melihat sirah Nabi 32 jilid. Ya, 32 jilid itu bahas Nabi itu. Dari mulai lahir sampai beliau wafat. Saya paling tebal di rumah ada judul Subul Huda wa Rasyad fi Hadi Khairil Ibad, 13 jilid, per jilidnya segini nih. Ngeri kan itu kalau orang Islam itu. Ada mau bicara apa tentang agama Islam itu? Bicara tafsir, ayo. Mau bicara Al-Quran, mau bicara hadis, syuruh, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Fathul Bari, 16 jilid. Itu Sahih Bukhari itu sarahnya kan banyak sekali itu kalau dikumpulin. Aduh, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kemudian Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadi.
Saya sempat terpikir suatu saat nanti kalau saya diundang ke kampus, saya pengen mensyarah ungkapan An-Nasafi yang bilang haqaiqul asya' tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufasta'iyah wa asbabul ilmi min khalqi thalatha al-salima wal khabar salim wal aql. Itu Pak, saya waktu kuliah bahas itu doang. Beberapa kali pertemuan sama profesor saya. Sampai-sampai ada yang bilang, hadzal kalam kada yakunu wahyan. Hampir jadi wahyu katanya. Saking dalamnya itu, saking dalamnya. Luar biasa itu. Karena Safi, sekian abad yang lalu ngomong suatu ungkapan yang kalau kita pahami itu bisa membawa sekian banyak pemikiran yang menyimpang, termasuk yang tadi saya omongin. Kalau Anda pahami itu ungkapan, ngerilah itu lawan kita. Padahal itu Aqaid dan Safiyah itu tipis sekali. Saya terakhir bikin buku Ummul Barahin, Syarah Ummul Barahin, mungkin ada di sana sekitar 200 halaman. Aslinya Pak, Ummul Barahin itu 5 halaman doang. Tapi itu disyarah sama ulama puluhan jumlahnya. Syarahnya itu dikasih hasiah, tahu hasiah kan? Anotasi. Jadi ada orang bikin Ummul Barahin misalnya sini, disyarah sama ulama lain, diberikan anotasi lagi syarahnya, jadi syarah atas syarah gitu loh. Allahu Akbar, itu dari kitab tipis itu. Dan saya dengan penuh percaya diri saya bisa mengatakan, kalau ada orang ngomong apa-apa tentang Islam dengan modal Ummul Barahin ini, asalkan Anda paham sampai jeroannya gitu. Gak cuma paham, cuma terjemahin selesai, enggak. Sampai ila al-ghaus fi a'maqin nusus. Jadi masuk ke dalam sisi lorong terdalam dari sebuah teks. Tentu waktu di atas saya diajarin begitu, menyingkap apa yang tersembunyi di balik teks itu. Gunanya apa, belajar begini dan seterusnya. Subhanallah, banyak sekali pikiran-pikiran aneh itu kalau Anda paham itu kita selesai semuanya. Tamat riwayatnya. Gak punya tempat pikiran-pikiran semacam itu. Sayangnya karena kita lemah dan gak punya perhatian. Saya mau beginian, makanya laku pikiran yang aneh-aneh itu. YouTuber aneh itu sebenarnya banyak di negeri kita. Ya karena begitu. Coba kalau logikanya matang, akidahnya mantap, alah. Jadi bahan hiburan kan pada akhirnya pikiran semacam itu. Beragama itu nggak cukup hanya dengan mengikuti orang lain, harus ada ilmunya. Tapi ilmu apa yang harus kita pelajari dulu? Ada 3. Satu, ilmu akidah. Kenapa? Karena Anda beragama untuk Tuhan kan? Anda beragama mengikuti Nabi Muhammad. Anda beragama mengikuti Al-Quran. Tuhannya ada apa enggak, Muhammad adalah Nabi atau bukan, Quran kitab suci atau bukan, itu hanya dipelajari dalam ilmu akidah. Supaya Anda punya fondasi yang kokoh. Itu satu. Gak usah ribet-ribet kayak teolog-teolog itu, gak usah. Yang penting dasar-dasar aja, Bang. Itu wajib hukum fardu ain. Bukan saya mengatakan begitu. Ulama sepanjang zaman begitu. Ilmu akidah itu fondasi agama, karena itu wajib hukumnya fardu ain. Kalau Anda nggak belajar, terus Anda iman-iman sampai ikut-ikutan doang, nggak tahu sama sekali gitu, ngeblank. Ada sebagian ulama mempersoalkan iman Anda, bahkan mengatakan iman itu tidak sah. Apakah Anda tidak takut dengan ancaman itu? Sementara kita dikasih waktu sama Allah 40, 50, 60 tahun, belajar akidah itu kan hanya hitungan jam kok. Katakanlah sebulan kalau pengen serius lebih sedikit. Anda akan bertanggung jawaban suatu saat nanti. Kenapa Anda tidak mempelajari dasar-dasar agama Anda? Padahal Anda punya kesehatan, Anda punya akal sehat, Anda punya pandai indera yang sehat. Satu, ilmu akidah, buat memahat keyakinan yang benar. Yang kedua, ilmu fikih. Itu pun dasar-dasar juga, supaya ketika Anda sholatnya berdasarkan ilmu gitu loh. Anda menyembah Allah dengan cara yang Allah mau. Gimana caranya? Ya ikutin ulama ikutin sahabat ikutin Nabi, kan gitu tunatnya. Ya kita harus belajar ilmu fikih supaya tahu minimal, oh saya kalau sholat sudah paham, tapi kalau jual beli belum. Tadi saya pengen berbisnis, wajib hukumnya Anda pelajari hukum muamalah, muamalah fikih, supaya Anda tidak terjatuh pada uang-uang yang haram. Muamalah dipelajari dalam fikih sesuai dengan kebutuhan, Pak. Ketika puasa tahu apa namanya yang membatalkan puasa, harus tahu itu ilmu fikih yang membahas untuk menata ibadah dan muamalah kita. Terakhir, ilmu akhlak atau yang kita kenal dengan ilmu tasawuf, supaya apa? Waktu Anda sholat supaya nggak ada niatan pengen pamer gitu kan. Waktu Anda kemudian berhaji foto-foto supaya nggak ada niatan nih loh gue udah jadi haji. Itu kan soal akhlak, Pak. Soal akhlak, bagaimana caranya memupuk keikhlasan, tawakal, qanaah, zuhud dalam batas kemampuan yang wajar ya, karena kita nggak bisa zuhud kayak para wali itu. Aduh, susah lah itu ngomong itu kalau zuhud para wali itu. Antakuna dunia fiyadik la fi qalbik, kata gitu kan. Dunia berada dalam genggaman, gak masuk perasaan. Saya berkali-kali Pak, susah kayak gitu tuh. Tetap aja masuk sini gitu loh. Ya itulah manusia dengan tingkatan-tingkatannya. Allah juga tahu kelemahan kita. Nggak usah repot-repot, yang penting belajar aja, berusaha gitu loh. Siapa tahu jadi wali beneran nanti kan. Kira-kira begitu. Jadi ilmu akhlak penting untuk menata batin, akidah menata keyakinan, fikih menata ibadah dan muamalah. Itu ilmu yang paling wajib Anda pelajari. Selalu saja mau jadi ahli tafsir, jadi ahli hadis, itu fardu kifayah punya kemampuan, punya waktu ala masalah, nggak punya, udahlah jadi muslim yang benar, selesai aja. Saya kira gitu ya. Kemudian pertanyaan pertama, sebetulnya Mbak, kalau Anda baca fatwa-fatwa ulama, boleh nggak perempuan itu menjadi pejabat publik, itu boleh loh hukumnya. Karena hadis itu tidak secara general bicara tentang semua perempuan gitu loh. Ada penjelasan, ada asbabul wurudnya. Coba itu nanti Ustaz ini yang menjelaskan ya, yang ahli hadis. Tahu saya asbabul wurudnya itu kan ketika Persia yang punya raja itu ya, raja perempuan ya kan. Kemudian kerajaannya hancur. Itu India secara spesifik gitu loh, nyinggung tentang suatu kerajaan tertentu yang hancur ketika pemimpinnya perempuan, untuk menggambarkan doang gitu loh. Bukan Nabi mengatakan semua perempuan sepanjang zaman
Kalau dijadikan pemimpin, maka umatnya akan sengsara. Nggak ada hadis Nabi yang mengatakan begitu. Islam juga adil gitu. Cuma memang kadang-kadang memang karakter biologis, karakter mental perempuan lebih cocok untuk menjadi pengasuh dengan bangunan biologisnya itu loh. Ya kalau pengen jadi wanita berkarya ada masalah kalau ada mampu gitu loh. Tapi kewajiban adalah melayani suami. itu nggak menafikan kalau Anda punya kapabilitas, kemampuan jadi jurnalis, jadi seorang ahli teknik dan lain-lain. Jadi masalah Islam tidak melarang itu kok. Jadi hadis itu menjawabnya secara spesifik. Boleh Mbak kita bertanya hikmah di balik sebuah ketetapan agama itu. Yang tidak boleh adalah mengkritik sampai meragukan gitu loh. Apalagi menyangkut hal yang sudah terbukti valid dan pasti kebenarannya. Jadi kalau cuma nanya hikmah, apa ya hikmahnya Allah menciptakan orang kafir? Itu jadi masalah. Agama nggak melarang itu. Saya bahkan bikin buku secara khusus, judulnya seputar ketuhanan. Itu Anda kalau baca isinya, itu pertanyaan-pertanyaan aneh tentang Tuhan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan ada di mana? Sejak kapan Tuhan ada? Kalau Tuhan itu ada, siapa yang mengadakannya? Bisa nggak Tuhan mengangkat batu yang sedemikian besar, saking besar dia nggak bisa ngangkat? Kayak gitu konyol kan? Itu orang zaman sekarang nanya kayak begitu Pak, suka atau tidak? Saya kumpul itu pertanyaan, saya jawab dengan bermodalkan kitab-kitab tugas yang saya pelajari di Al-Azhar, dan itu masih relevan untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Sebagai bukti bahwa kita punya kekayaan khazanah yang sedemikian dahsyat. Sayangnya kita nggak mengakses itu karena kita lebih suka beginian ketimbang membaca buku. Saya kira begitu ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab.